pendapat konyol, ajaran konyol. Ada seorang ibu yang mengajar anaknya saat anaknya tertimpa musibah, kecelakaan. Lalu ia berkata, "Nak, Tuhan itu memang baik. Ia memang menyertai kita, tetapi saat kamu kena musibah, kena celaka, Tuhan itu tidak melihat. Dia menoleh atau melihat ke lain. Jadi saat kecelakaan itu Tuhan sedang melihat ke tempat lain." Ya, harap dimaklumlah. Ajaran yang diterimanya mungkin begitu. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam renungan pagiku, ragiku. Saudara yang dikasihi dan diberkat oleh Tuhan, Tuhan mengasihi dan memberkati kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah, dan kali ini adalah El Nisi, Allah melihat. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada murid saya sudah berkeluarga dan memberi nama anak-anaknya dengan awalan L. Salah satu anaknya bernama L1. Saya tanya apa maknanya. Dengan semangat ia menjelaskan, "Bapak sudah ajarkan saya tentang nama Allah, tentang Elohim, tentang El Shaddai, El Gibor. Maka saya memberi nama anak saya dengan nama Marga El." Dia orang Dayak. Dia bilang Marga El. Jadi L1, L itu Allah, One itu satu atau Esa. Jadi maknanya adalah anak pertama yang diberikan oleh Allah yang Esa. Anak pertama yang diberikan oleh Allah yang satu. Lalu dia katakan lagi, ini agak mengejutkan saya. Dia bilang, dan saya kan ikut Bapak. Karena nama Bapak sendiri adalah El Uzza Najarudin. Ada yang ngikut rupanya. Syukurlah ngikut yang baik, ikut yang betul. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan melihat. El Roy, matanya tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak doa-doa permintaan orang benar. Bahkan wajahnya dihadapkan kepada kita. Ingat doa berkat ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan memang menentang orang-orang yang congkak, yang berbuat jahat. Jadi matanya tertuju kepada orang-orang jahat juga. Matanya melihat sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Apa yang terkandung di dalam hati yang sedang kita pikirkan, Tuhan melihatnya, Tuhan mengetahuinya. Karena matanya tajam, bahkan lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada sinar laser. Ingat, saat Nabi Samuel disuruh mengurapi Daud menjadi raja, Samuel mengira Eliab yang gagah, yang tegak, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata Tuhan menolaknya. Tuhan tidak memilih Eliab karena Tuhan melihat hati Daud. Daud yang dipilih oleh Tuhan. Saudaraku, menelusuri ayat-ayat Alkitab, Mazmur 34 ayat 14 sampai ayat 17. Jagalah hatimu, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari murka bumi. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan ayat 7.
Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Saudaraku, kita berbicara tentang nama-nama. Apa arti sebuah nama? Nama adalah sebuah lambang. Nama adalah identitas pribadi seseorang. Tidak dapat diterjemahkan nama itu, tetapi mengandung arti, mengandung makna. Baik berupa doa dan harapan, tetapi juga nama menyatakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu pribadi itu dan menyatakan sifat, menyatakan karakter dari nama itu. Nama juga melambangkan sesuatu. Saudaraku, Seri Ragiku, El Shaddai, El Olam, El Gibor, El Nisi sudah saya sampaikan. Kali ini El Roy. El Roy bagi kita, Amsal pasal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Saudaraku, zaman modern ini ada yang namanya CCTV, yaitu kamera pengawas, kamera pengintai. Untuk melihat suatu peristiwa, melihat orang yang akan berbuat baik dan melihat orang yang berbuat jahat. Maka di rumah, di tempat pejabat, atau di jalan raya, atau di toko, apalagi supermarket, dipasanglah kamera pengintai yang namanya CCTV. Tuhan melihat saya dan melihat saudara. Matanya tertuju kepada kau dan kepada aku. Untuk apa? Pertama, untuk menjaga, melindungi, untuk mengawasi segala perbuatan kita, agar kita selalu hidup benar, agar kita mengasihi. Dia ingin mengasihi kita, makanya dia melihat kita, mengawasi kita. Tuhan melihat dan mengawasi kita, berarti Tuhan memberkati kita. Tuhan juga mengoreksi kita jika kita salah. Adakah kita mengakui dosa dan bertobat? Mata Tuhan terarah kepada kita. Dia memberi arah yang tepat agar kita tidak sesat. Sebab Ia lebih tahu yang terbaik bagi kita. God is Almighty. He is El Shaddai. He is El Olam. He is El Gibor. For God is nothing impossible. You don't say so big problem I have. But you can say high problem I have big God. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan katakan saya punya masalah yang besar. Tetapi kamu dengan iman dapat berkata, hai masalah, saya memiliki Allah yang besar. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Marilah kita terus berusaha. Mari kita terus menabur, terus memberi. Menabur, menabur, mendabur. Suatu saat pasti kita akan menuai. Jika tidak saat kita, maka anak cucu kita pun akan menuainya. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan orang. Anggaplah itu sampah atau pucut untuk maju lebih kencang. Tuhan mengasihi dan berkati kita semua. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. God bless you.